tengah acara nanti kita akan ada tanya jawab Pak, bisa dilakukan di akhir di 30 menit menjelang kita berpisah. Kemudian nanti kita akan ada 3 reward Pak kepada 3 penanya terbaik gitu. Oke. Baik. Boleh enggak saya menawar waktu? Artinya pukul 12 tuh saya sudah harus pendampingan supervisi ya. Jadi kalau bisa kalau jam 11.30 ya fix ya, tip itu selesai gitu ya. Jangan lebih. Kalau kurang malah lebih bagus. Pak, deal. Ya, oke ya. Baik, Pak, kami persilakan Bapak untuk langsung memberikan ilmu dan menyampaikannya kepada teman-teman. Monggo, Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan saya pertama kali memohon izin untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan untuk berada di sini dalam rangka saling berbagi. Kalau dalam istilah Ikatan Guru Indonesia itu sharing and growing together. Mohon maaf juga ini di belakang saya ada anak kecil, saya masih punya anak 3 tahun itu, jadi sedang manja-manjanya. Oh, kerah saya yang narik-narik itu ada makhluk kecil di belakang saya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kedua saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya gitu ya. Saya juga terima kasih saya ucapkan juga terutama kepada Mas Wisnu ya, teman S3 saya di Bahasa Inggris UNES gitu ya. Kemudian juga kepada teman-teman yang di Paut Talk, teman-teman semuanya yang ada di sini yang sudah hadir dan kita bersama-sama berbagi di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengambil judul seperti yang ada di background teman-teman panitia itu karena sepertinya mungkin bagi teman-teman guru taman kanak-kanak, guru PAUD gitu ya. Dulu ada dikotomi ya, guru PAUD sama guru ini ya, guru KB sama guru PAUD, karena kalau di Undang-Undang Sisdiknas itu guru KB, kelompok belajar, belum termasuk pendidikan formal. Pada pekerjaannya sama dengan pekerjaan teman-teman guru TK gitu ya. Nah, ini saya pesan kepada teman-teman yang di PAUD, tolong itu diperjuangkan supaya di UU Sisdiknas ada perubahan, sehingga kami dulu sudah pernah merunut itu, mau memperjuangkan ke DPR untuk kaitannya dengan guru yang mengajar kelompok bermain ini juga mendapat sertifikasi, ternyata tidak bisa karena memang yang berada di kelompok bermain itu masih pendidikan non formal. Nah, seperti itu ya. Sudah sejak tahun 2003, 17 tahun yang lalu itu yang namanya kelompok belajar itu belum termasuk sekolah. Tapi kalau sekarang kayaknya kalau anak tidak masuk ke kelompok belajar, kelompok bermain itu ya ada yang kurang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen ya. Ya tentu saja berbagi pengalaman, it's okay gitu ya. Tadi sudah dikatakan saya Sekjen Ikatan Guru Indonesia. Ini saya masuk ke Ikatan Guru Indonesia sejarahnya waktu saya masih menjadi guru. Saya punya background 3 ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi aslinya saya guru kimia gitu ya, lulusan S1 kimia. Cuman karena suatu peristiwa saya pernah dibully anak bahasa Inggris, maka saya berpikir begini. Itu anak-anak TK di Amerika atau anak-anak para gelandangan yang buta huruf di London. Itu kan bahasa Inggrisnya casis. Saya ini kan waktu itu kan mahasiswa, masa kalah sama anak TK sama ini gelandangan gitu. Yang lebih parah lagi, orang gila yang jalan-jalan di bawah Tower Clock London itu ternyata ngomyangnya pakai bahasa, ngomyang tahu ya? Ngomel, apa itu ngomong sendirinya, murmuring itu pakai bahasa Inggris. Wah ini saya sama orang gila masuk kalah sama bahasa Inggris.
Oke lah, bahasa Inggris akan saya pelajari, saya cari caranya, saya cari metodenya. Nah, saya bilang begini waktu itu, sok ya nonoret janing zaman, sampean masih berada di lingkungan sampean paling jauh kemana lah di Indonesia, saya sudah kemana-mana ke luar negeri, karena bahasa Inggris saya kuasai. Nah, ternyata itu yang terjadi. Ya, saya dapat ya ditakdirkan perjalanan-perjalanan jauh sampai ke Afrika segala macam kan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah itu cerita kecil ya tentang impian ya. Nah, saya akan, oh iya, saya yang ini belum dijadikan co-host. Tolong hostnya membuat saya jadikan co-host sehingga bisa share screen. Nah, saya kan ada dua ini ya, ada dua akun. Jadi yang ini tolong jadikan co-host. Siap, Yang sudah. akun apa ini ya? Komponen 2 Yang ya. yang ada videonya ini, ya. Siap, sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak, monggo silakan. Nice, good. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Well then, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan share screen ini. Kelihatannya sudah terlihat sih, gitu ya. Sudah Pak. Oke. Saya masuk. Oke, slideshow. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya mengambil judul Guru Paham Revolusi Industri 4.0 dan Melek Literasi Digital. Guru yang saya maksud, karena yang bergabung di sini adalah teman-teman guru PAUD, ya guru PAUD lah. Tapi secara keseluruhan memang guru harus paham itu. Ya, saya tulis di sini saya sebagai founder Menemu Baling, Mantra Menu Baling, Asika Damba, Batu Asimtut, Eroli, dan seterusnya. Nama-nama aneh yang mula-mula tidak dikenal oleh Google, tapi begitu terus-menerus informasi masuk ke Google, Google akhirnya mengenalnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi mungkin sudah disebutkan berbagai ini saya ya. Tadi saya bercerita bahwa kenapa saya masuk Ikatan Guru Indonesia, saya jatuh cinta pada sharing and growing together. Termasuk hari ini kita sedang sharing and growing together. Ya. Nah, saya sendiri punya background pendidikan S1 kimia, lalu ada program ajaib yaitu Developing Madrasah Aliyah Project, di mana saya mendapatkan beasiswa untuk mengambil S1 Bahasa Inggris, dan ternyata program itu hanya berlangsung 4 semester yang diringkas menjadi 1 tahun. Saya mendapatkan S1 saya Bahasa Inggris, lalu karena berbagai macam lomba, saya sering juara nasional, juga waktu di Bahasa Inggris ini saya lulusan terbaik, cum laude. IP-nya nggak banyak sih, 3,65 begitu, tapi itu tampaknya jadi berkah juga. Saya lomba di tingkat nasional sering juara, akhirnya masuk S2 IT Udinus bareng anak-anak IT juga, kayak yang di Bahasa Inggris juga bareng anak-anak Bahasa Inggris. Nggak tahu juga kenapa saya juara satunya, terbaik cum laude. S2 juga begitu. Saya memandang mungkin karena saya cinta belajar ya, saya selalu berusaha untuk jadi lifelong learners. Jadi kalau di agama ada utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, itu yang coba saya praktekkan, dan saya masuk beasiswa unggulan itu sekali lagi lulus terbaik cum laude. IPK-nya berapa? 3,85 kalau nggak salah, agak naik. Nah ini S3-nya ini yang parahnya. Kenapa parah? Begitu saya selesai kuliah, tinggal proposal disertasi, saya tinggal belajar di luar negeri, waktu itu di Singapura. Begitu pulang balik, ternyata banyak urusan yang harus saya tangani begitu. Sampai akhirnya terbengkelai 9 semester, dan baru hari Senin kemarin itu saya ujian proposal disertasi. Ya apa-apalah. Moga-moga saya mohon doanya Bapak sekalian segera kelar ya, secepat mungkin gitu ya.
Saya berdoa sama Allah supaya saya diberi keajaiban. Dan keajaiban itu ya ternyata ini corona itu jadi keajaiban bagi saya karena saya bisa tinggal di rumah dan belajar coding lagi, membuka buku sebanyak-banyaknya, membuka jurnal sebanyak-banyaknya sehingga bisa buat proposal disertasi. Kalau itu waktu saya bergelantungan di pintu Ka'bah yang kedua. Kalau dulu 2014 itu gelantungan yang pertama, doa saya, ya Allah kalau bisa tahun ini saya dimudahkan bisa mengambil S3 di Australia, dapat beasiswa di Australia, bisa belajar IT juga bahasa Inggris. Sama Tuhan ngomongnya kalau bisa, itu pun dikabulkan separuh. Saya nggak tahu kalau ternyata saya bisa masuk S3 bahasa Inggris, kuliahnya cuma 1 tahun di S1. Tapi alhamdulillah ya bisa mengikuti begitu ya. Kan doanya kalau bisa S3 di Australia, bidang IT, software engineering, sehingga belajar IT juga belajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan tesis saya satu dalam bahasa Inggris. Ternyata dapatnya bisa belajar bahasa Inggris. Dan disertasinya juga tentang IT, tapi di Indonesia, dibalik. That's it, Bapak sekalian ya. Itu hidup itu ya lucu-lucuan begitu ya. Saya kadang-kadang ada ngeyel sama Tuhan, gitu, berdiskusi, berdialog, gitu. Melintih gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini Bapak sekalian apa yang pernah saya peroleh sebagai guru, wala sum'a wala riya ya, bukan untuk bermegah-megah, pamer, tidak. Mungkin jadi motivasi saja. Saya waktu itu cuma begini, kan kalau kita yang Muslim ada hadis qudsi yang berbunyi, Ana iza abdi zonni bi. Tuhan itu mengatakan, aku ini seperti prasangka hambaku. Kalau kita baca buku-buku motivasi ya, mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku tentang nih ya, kaitannya dengan ada penelitian terhadap karyawan sebuah perusahaan penjualan, ternyata yang lain itu setahun itu hanya bisa menjual kurang lebih 10.000 pound sterling, tapi ada satu orang yang selalu 5 kali lipatnya, 50.000 pounds. Ketika diteliti, apakah pendidikannya lebih tinggi? Tidak. Apakah kerjanya 5 kali lebih sibuk? Tidak. Malah dia cuti, dia manfaatkan sebagus-bagusnya dan seterusnya. Ternyata apa? Bahwa ini karena pikiran orang tersebut 5 kali lipat lebih besar di yang lain. Jadi bahasanya David J. Schwartz, pengarang buku itu mengatakan begini, believe something can be done. Really believe. When you believe something can be done, really believe. Ya. Saya malah lupa gitu. Intinya begini, percayalah terhadap sesuatu. Ya. Yakinlah gitu. Jika kamu percaya bahwa sesuatu itu akan terjadi, maka masalah apapun akan bisa Anda atasi. Agar apa yang Anda bayangkan terjadi itu benar-benar terjadi. Gitu ya. Udah lama nggak ngisi tentang materi motivasi itu ya. Dulu hafal gitu ya. Mohon maaf Bapak sekalian, intinya begitu ya. Baik. Bapak Ibu berbagai organisasi juga saya, dulu waktu saya jadi mahasiswa saya pasifis ya, nggak pernah, cuek saya. Karena kenapa? Saya masuk guru itu dipaksa kakak saya. Saya inginnya kalau jadi insinyur ya jadi arsitek. Saya alumni SMA 3 Semarang gitu ya, teman-teman nggak ada satupun yang mau jadi guru. Dan ketika saya mengatakan saya akan masuk IKIP, saya ditertawakan. Jadi saya kecewa berat kan itu kan. Tapi nggak tahu malah akhirnya saya menjadi guru mulai TK, SD, SMP, SMA, MTS, aliyah, D3, S1, pernah ngajar S2 juga. Terus sampai ngajar orang-orang tua. Nah itu mungkin karena saya dikutuk menjadi guru. Jadi saya disesatkan ke jalan yang benar. Insya Allah begitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di sini salah satu yang menjadi fenomenal di Ikatan Guru Indonesia adalah pemecahan rekor menulis terbanyak
tercepat dengan metode menemu baling. Metode yang saya ciptakan dan kemudian saya serahkan pada Ikatan Guru Indonesia. Dan teman-teman dari menemu baling ini bahkan tahun 2019 itu ada 1.000 penulis baru dari Ikatan Guru Indonesia yang diundang ke Perpusnas untuk menerima penghargaan, dan mereka rata-rata menggunakan menemu baling. Namanya teman-teman yang bergabung dalam saku-saku, satu guru satu buku. Nah, yang menjadi koordinator saku-saku ini Mbak Nur Badriah itu juga pernah belajar khusus menemu baling dari saya. Baik Bapak Ibu sekalian, cakupan materi untuk kegiatan kita pada siang hari ini itu dari saya agak luas ya, pendidikan nasional, guru dan kompetensinya, revolusi industri 4, literasi digital, 7 komponen dalam literasi digital, kemudian paradigma pendidikan di era ini ya, revolusi industri 4 dan literasi digital, dan what teachers should do. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali agak jauh nih ya, tapi kita harus pahami benar ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu apa saja? Yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar jadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nomor 1, berakhlak mulia, itu ya saling bergandeng, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini sudah 17 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Nah, benar nggak anak-anak kita itu kreatif dan mandiri setelah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab? Mulai era sekarang Pak Menteri ini ya berpesan bahwa pembelajar kita harusnya jadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, ya, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, mandiri, kebinaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi Bapak Ibu bukan lagi arahnya di nasional tapi internasional, ya. Kalau internasional mestinya komponen-komponen yang terkait dengan hal-hal yang global harus dikuasai oleh para siswa kita. Ketika murid-murid kita harapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat, bagaimana dengan para gurunya? Kalau Bapak Ibu tengok Undang-Undang Guru dan Dosen, di sana guru adalah juga pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sempat membaca buku yang judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islami, itu mendidik anak secara Islam, mendidik itu ya, artinya morality itu yang di nomor 1 kan, akhlak yang di nomor 1 kan, ya. Bapak Ibu sekalian, nomor 1 untuk menjadi atau menghasilkan pendidikan yang baik, yang dibutuhkan adalah contoh. Di nomor 1 itu uswatun hasanah. Yang kedua itu baru pembiasaan. Kasih contoh nggak masuk. Oke, dibuat aturan-aturan untuk pembiasaan. Pembiasaan belum berhasil, wah, diberi rangsangan, kasih reward. Kasih reward belum juga berhasil. Ya. Kasih nasihat. Jadi nasihat itu ternyata nomor kesekian ya. Jadi 1 contoh yang baik, ya, yang kedua pembiasaan, yang ketiga reward, yang keempat baru kasih nasihat, yang kelima itu punishment, atau kalau sekolah ramah anak itu disebut disiplin positif, ya, hukuman. Tapi seringkali kita mendidik nomor 1 itu adalah yang nomor 5, atau minimal nomor 4 itu yang nomor 1, gitu. Ya, this would be a good model for our students. Jadi kita jadi suatu hasanah atau model yang bagus untuk para siswa kita, Bapak-Ibu sekalian. Baik, Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, jadi kita mengharapkan Indonesia, ini foto saya 7 tahun yang lalu, Bapak-Ibu sekalian ya. Sekarang sudah mobrot-mobrot. Oke. Bapak-Ibu sekalian,
Ternyata survei PISA untuk Indonesia, ya, kita nomor 74 dari 79 negara, itu untuk PISA 2018. PISA itu Program of International Student Assessment. Jadi Pak Menteri kan bilangnya memiliki kemampuan global. Hal-hal yang mendukung keglobalan diantaranya ke literasi. Tetapi literasi kita, kalau 2014 dulu literasi kita itu ranking 2 dari belakang, dari 61 negara kita nomor 60, atau di atasnya Botswana. Botswana itu sebuah negara kecil, miskin di Afrika. Literasi kita hanya setara itu. Nah sekarang, yang barusan dilaporkan kemarin dulu ke Menteri, di PISA 2018 literasi kita itu urutan ke-74 dari 79 negara, atau urutan ke-6 dari belakang. Dan kalau dibandingkan 60 dengan 74 ya mundur 5 ya gitu ya. Nah, dengan modal yang seperti itu, impian saya kan selalu begini, ketika saya berada di penerbangan-penerbangan di luar negeri itu ketemunya dengan anak-anak kita yang membuat saya itu agak risih bagaimana, karena mereka biasanya perempuan pakai high heel, pakai sepatu boot, rok mini dan seterusnya lah, pakai gaya-gaya luar negeri, tapi cara berbicaranya norak begitu ya. Apa ya? Kayak kena culture shock gitu. Saya langsung menduga ini anak-anak kita yang kerja di sektor informal ini. Mereka para pembantu rumah tangga, pahlawan devisa. Gitu. Tapi itu menghantam secara psikologis kepada diri saya sebagai guru. Melihat anak-anak kita ke luar negeri tidak setara dengan orang-orang di sana, karena hanya sebagai pembantu. Nah, bagaimana menjadi pikiran saya adalah bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka-mereka yang berasal dari negara lain. Dan itu dimulainya dari pendidikan, itu dimulainya dari para guru. Maka kepada teman-teman yang ada di PAUD ini, bagaimana menerapkan sebuah, kalau saya bilang itu pendidikan yang mengandung soft skill, yang membuat anak-anak kita itu nantinya, impian-impiannya adalah impian-impian besar. Ketika toh keluar negeri, jadilah tenaga ahli, jadi maestro, jadi direktur, jadi pengusaha, jadi ilmuwan, atau apapun yang setara, ya, yang membuat mereka duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan mereka-mereka dari bangsa lain, bukan jadi pembantu rumah tangga. Bahkan kalau di negara-negara Timur Tengah mungkin dinilai setara budak, ya, hanya dibayar saja. Tapi banyak kejadian kan, pelecehan seksual, kemudian kekerasan, penyiksaan, dan seterusnya. That's it, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi pemikiran kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang Indonesia Emas itu hari ini kita berada di tahun 2020. Indonesia Emas yang diciptakan 2025. Kalau saya melihat perjalanan ini ya, negara dengan literasi terbaik, pernah menjadi negara dengan literasi terbaik, ya seperti Singapura, kemudian Finland gitu ya. Mereka dalam puluhan tahun bisa menjadikan negara mereka itu berada di tataran atas. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang dengan sekian juta guru, sekian banyak pemerintah daerah dan seterusnya, dengan sekian banyak kepala dengan pikiran masing-masing. Bagaimana bisa menyatukan visi mereka sehingga menghasilkan Indonesia Emas. Nah, itu tugasnya mungkin dari kita, memulai dari diri sendiri. Mengemaskan diri kita sendiri, baru kemudian menjadikan murid-murid kita menjadi emas. Gitu ya. Kalau saya sejak dulu kan sudah Mas Mampuono. Gitu. Saya sering dipanggil Mas Mampuono. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi bagaimana nih ranking literasi kita yang stuck? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semuanya ya, terutama para guru yang menjadi ujung tombak. Ujung tombak peradaban, ujung tombak kemajuan, itu para guru. Karena pendidikan yang berhasil akan menjadikan bangsa yang berhasil.
Nah, kalau lihat guru profesional itu seperti apa? Ya, guru profesional itu yang tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal. Ini TK ini. KB belum. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, supaya profesional bagaimana? Gabung dengan organisasi profesi. Apapun itu ya. Nah, karena saya dari Ikatan Guru Indonesia, ayo di Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia tahun 2021 nanti akan menjadi organisasi penggerak ya dengan 2 ekor gajah. Kita akan mengimplementasikan support dari pemerintah untuk berbagai pelatihan di seluruh Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia, yang sekarang masih belum gabung saja, nggak ada larangan kok untuk gabung dengan organisasi manapun. Terserah pilihan kita mana yang paling bagus. Ya, oke. Jadi dalam organisasi profesi manapun termasuk ini ya, di kita Ikatan Guru Indonesia ini ada harapan pada guru ya. Kita bagaimana ini memfasilitasi teman-teman guru ya, bahwa mereka itu bisa mengembangkan kualifikasi akademiknya, kemudian kompetensinya, CPD ya, Continuous Professional Development ya. Sejalan dengan pengetahuan, teknologi dan seni yang terus berkembang. Nah, terus berubah. Memang menghadapi perubahan itu tidak mudah bagi orang-orang yang mencanangkan begitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau, gitu ya, memulai dari diri sendiri itu akan mudah. Saya pernah takut sama komputer, takut sama virus, ya, jangan-jangan virus itu juga kena orang juga. Tahun 2002 saya baru kenal Word. Itu pun ya asal kenal. Tahun 2004 saya baru kenal PowerPoint, tapi tahun 2005 saya sudah juara nasional multimedia interaktif. Kenapa? Selama 1 tahun itu saya hampir tidur saya sangat sedikit sekali. Ya. Tidur saya sangat sedikit sekali. Ya. Saya melek, membuat karya, belajar lagi, terus gitu ya. Ya, alhamdulillah waktu itu kepala sekolah saya waktu saya mintain izin untuk, saya waktu itu ngajar di sekolah internasional, saya mintain izin untuk lomba ngajar kimia dengan pengantar bahasa Inggris. Lalu beliau mengatakan begini, oh berarti Pak Mampu mau presentasi ya? Iya Pak, saya menjawab semangat. Oh berarti Pak Mampu harus pakai PowerPoint, kata kepala sekolah saya. Saya yang nggak tahu PowerPoint bertanya, Pak PowerPoint itu apa? Apa yang terjadi? Pak kepala wajahnya langsung berubah drastis. Ya, mukanya sangat tidak senang melihat kata-kata saya. Dan beliau mengatakan, loh Pak Mampu ini ngajar di sini kok PowerPoint saya tidak tahu. Ya sudah ini saya izinkan. Nah, saya keluar, akhirnya ketemu dengan teman asing ya. Saya penasaran, saya tanya. Namanya Mr. Orhan. Mr. Orhan, could you show me which part of the computer that is called PowerPoint? Tanya saya. Oh dia jawab begini, oh Pak Mampuono, saya tunjukkan. Nah, saya pakai bahasa Inggris yang saya pas-paskan, dia pakai bahasa Indonesia yang dipas-paskan juga. Ketemulah akhirnya, dia tunjukkan apa itu PowerPoint di komputer. Lalu saya berkata, oh like that toh, waduh, I'll try. Maksudnya, oh no toh, bahasa Jawanya gitu. Oh gitu ya, ya wis, ya, ya sudah gitu ya, saya akan coba. Akhirnya sejak saat itu saya jatuh cinta kepada IT karena pengantarnya bahasa Inggris dan saya juga sarjana bahasa Inggris. Ya ilmu saling bergandeng. Nah, akhirnya terus-menerus ketagihan lomba menjadi juara-juara dan seterusnya. Gitu ya. Sampai suatu ketika saya berada di Hanoi, ya Vietnam karena mengikuti lomba guru inovatif Asia Pasifiknya Microsoft. Dan saya menjadi salah satu terbaik di situ. Dan saya ditelepon Sekjen Klub Guru Indonesia pada saat itu Mas Iksan dan mengajak untuk bergabung. Saya lihat, oh, sharing and growing together, ini luar biasa. Oke, saya bergabung. Waktu itu masih di Melis Google, ya.
Nah, begitulah akhirnya saya bergabung, mendirikan Jawa Tengah dengan seminar internasional yang diikuti teman-teman Kanada yang dengan para siswanya. Jarak sini Kanada itu 13 jam. Jadi saya kalau rapat dengan mereka jam 1 malam, mereka jam 12 siang. Lalu dengan Inggris itu terpaut 7 jam. Saya harus mencari cara bagaimana membuat sebuah event bersambung yang bisa melibatkan Kanada dan Inggris. Waktu itu dari Irlandia dan Nigeria juga mau bergabung, tapi pada perkembangannya memang pada saat itu ya, itu tahun 2009 itu memang sulit untuk koneksitas Vicon ya, video conference ya. Kita harus nembus kemana-mana dan kayak di Nigeria itu yang ada video conference, alatnya itu hanya di kedutaan Inggris. Dan teman saya dari sana itu mau nembus kedutaan Inggris, sudah oke, tapi nggak tahu, nggak jadi. Tapi yang jelas, waktu kita mendirikan Ikatan Guru Indonesia Jawa Tengah, alhamdulillah bisa gabung teman-teman dari Kanada. Teman dari Kanada itu dengan murid-muridnya bergabung mereka pada jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu ya. Dan kita waktu itu di jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 10. Kemudian juga yang Inggris itu alhamdulillah jam 2 siang bisa lancar bergabung. Kalau sekarang sih dengan Zoom, dengan koneksitas internet, dengan 4G, bahkan 5G, koneksitas cepat sekali. Dulu itu susahnya minta ampun. Kami harus terkoneksi dengan menghubungi Telkom, menghubungi Jardiknas, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, kami tidak bisa melupakan teman-teman S2 Udinus pada saat itu yang banyak membantu, hampir semua teman di 2 kelas itu membantu menjadi panitianya, dan mereka menjadi pengurus-pengurus juga di Ikatan Guru Jawa Tengah, tapi dengan perjalanan waktu ya, pekerjaannya juga berbeda-beda, akhirnya ya yang bertahan itu mungkin tidak semuanya. Dan alhamdulillah sebagian dari mereka masuk ke tingkat nasional. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini IG ya, www.ig.org.id dan anggota ig.org.id, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin juga merasakan pelatihan-pelatihan karena kita dapat gajah 2 gitu ya di tahun 2021, gabung saja. Kalau punya anggotaan itu IG itu cuma 50.000, bahkan kemarin waktu kemerdekaan kita gratiskan Bu sekalian ya. IG itu tidak ada iuran per bulan, hanya untuk pembuatan kartu itu 50.000 di awal ya. Pendataan keanggotaan kita kan punya sistem yang sangat modern dan itu butuh ini ya, butuh pembiayaan yang sebagian besar disupport oleh CSR ya. CSR kita seperti Samsung itu memberikan sekitar 2 miliar untuk Ikatan Guru Indonesia. Kemudian Wardah, kemudian yang lain-lain lah. Ada banyak yang support dengan semangat sharing and growing together kita, Ibu sekalian. Ini Ibu tampilan ya. Saya tidak, ini silahkan untuk pergi ke link itu sendiri, www.ig.org.id, atau masuk juga ke anggota.ig.org.id. Gampang sekali kok, ya Bapak-Ibu sekalian. Kemudian Bapak-Ibu banyak juga rekor gitu ya. Ada 2 rekor besar untuk Ikatan Guru Indonesia, diantaranya menemu baling dan rekor pelatihan dengan jumlah terbanyak. Potretnya tidak ada di sini, Bapak sekalian. Nah, ini yang menemu baling, batu asimtut, kemudian aeroli, ini adalah metode-metode dengan disupport software berbasis mobile, ini yang menemu baling dan batu asimtut. Menemu baling itu menulis dengan mulut, membaca dengan telinga. Batu asimtut, baca tulis, aslinya simak tutur. Lalu ada mantra menemu baling itu untuk anak tunanetra. Memampukan tunanetra menulis dengan mulut dan membaca dengan telinga. Kemudian ada ini, aeroli, oral reading, oral writing, literacy. Ya,
Yang ini Airoli ini berbasis ini apa itu? Berbasis desktop dan masih dalam research. Ya, tapi sudah bisa digunakan sih sebagiannya. Ya, oke. Ini Bapak-Ibu yang saya ceritakan tadi ya, penghargaan Purpusnas untuk 1000 penulis saku-saku. Oke. Now go to what is the Industrial Revolution 4.0. Ya. Jadi IR atau Industrial Revolution 4.0 ini diterjemahkan as the ongoing automation of traditional manufacturing and industrial practices using modern smart technology. Berlangsungnya otomasi terhadap manufaktur, ya, manufaktur hal-hal terkait pembangkitan, pembangunan dan seterusnya gitu ya. Yang tradisional dan praktek-praktek industri dengan menggunakan teknologi pintar. Large scale machine-to-machine communication or M2M and the Internet of Things, IoT, are integrated for increased automation, improved communication, and self-monitoring and production of smart machines that can analyze and diagnose issues without the need for human intervention. Mohon maaf nih suara saya agak serak. Komunikasi antar mesin, machine to machine, ya, dalam skala besar. Ya. In the Internet of Things, segala sesuatu berbasis internet, ya, are integrated for increased automation, diintegrasikan untuk menambah, ya, otomasi, ya, memperbaiki komunikasi dan monitoring untuk dan juga produksi mesin-mesin pintar yang dapat menganalisa dan mendiagnosa isu-isu without the need of human input. Jadi mendiagnosa berbagai hal tanpa campur tangan umat manusia. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu memiliki ini ya, atau menjadi salah satu pemilik akun marketplace, misalnya Shopee gitu ya. Saya menyebut karena biar mudah, bukan saya menjadi ininya Shopee ya, dibayar Shopee begitu ya. Itu ada Shopee Pay. Gitu. Bapak Ibu ke suatu tempat gitu, misalnya di layar mesin atau layar ininya ada QR code. Terus Bapak Ibu scan dengan menggunakan Shopee Pay. Oh, terus muncul barangnya. Terus kemudian Bapak Ibu mesin itu Shopee Pay meminta supaya Bapak Ibu transfer Bapak Ibu ke mobile banking. Di mobile banking terbuka, kemudian dia koneksitas dengan Shopee Pay dan seterusnya. Itu machine to machine Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan semuanya serba otomatis. Bapak Ibu di smartphone Bapak Ibu sekalian itu ada yang namanya Google Assistant. Dengan Google Assistant itu Bapak Ibu sekalian bisa minta apapun, misalnya tolong telepon Bu Sinta, tolong telepon Pak Mampuno, dia langsung nelpon, gitu ya. Tolong buka, tolong tunjukkan Indomaret terdekat, gitu ya. Tolong carikan istri saya gitu ya, suami saya gitu, susah kan gitu. Ya. Nah, realnya Bapak-Ibu sekalian, ya, bahwa revolusi industri keempat itu sebagaimana terlihat di dalam bagian ini Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi ini perjalanan industri yang pertama abad ke-18 tahun 1700 sekian ya. Dulu kan orang masih pakai tenaga kuda, tenaga manusia untuk menjalankan berbagai mesin gitu ya. Nah,
Revolusi industri yang pertama itu dengan munculnya mesin uap. Pokoknya kalau Bapak Ibu dulu di SD, seusia saya itu masih ngerti itu, James Watt. Mesin uap. Ya. Dengan mesin uap itu, tenaga hewan dan manusia tergantikan besar-besaran, sehingga PHK pun terjadi besar-besaran, dan itu imbas dari revolusi industri yang pertama. Namanya revolusi kan besar-besaran, cepat dan besar-besaran. Kemudian muncullah listrik. Ya. Dalam revolusi industri kedua, ya, sekitar abad 19 sampai 20, 1900-an, terjadi produksi massal dengan menggunakan energi listrik. Terus muncullah komputer pada ya, abad 20, ya, di mana abad kelahiran kita ya. Nggak tahu kalau di sini ada yang abad 19 lahirnya gitu ya. Jadi dia menjadi guru sangat lama sekali gitu. Ya. Jadi di situ mulailah muncul komputer dan internet. Terus sampai pada revolusi industri keempat yang muncul setelah tahun 2000. Di mana Ibu bisa lihat disingkat menjadi ITSBAM, Internet of Things, Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Mobile. Bapak Ibu saya masih ingat tahun 98, 97 saya sudah punya handphone, tapi besar sekali dan bunyinya keras begitu. Jadi orang pada saat itu apalagi masih bujang gitu ya, punya telepon kasih di apa itu ikat pinggang sebelah kanan besar gitu, keren. Kalau teman saya bahkan gini, tolong nanti kalau saya di dekat gadis itu ditelepon ya. Nah, dari situ kan kelihatan bahwa dia punya telepon, dan orang yang dianggap literate, modern, ya, gagah, itu adalah orang yang punya HP pada saat itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, semua orang punya HP, semua orang punya mobile phone, terutama mobile phone. Gitu ya. Bahkan anak-anak yang cacat juga ada namanya handheld computer yang kemudian diwujudkan dalam bentuk mobile phone juga. Nah, Bapak-Ibu sekalian, cuman begini, nah, saya pernah buat quotes itu begini, sesungguhnya kecerdasan sebuah ponsel cerdas itu tidak jauh-jauh dari kecerdasan pemiliknya. Jadi sebenarnya dari pabrikan pintar ini, belajar sendiri, karena didesain HP-HP sekarang itu memiliki kapasitas artificial intelligence, yang di situ juga ada namanya neural network, ada namanya deep learning. Jadi bisa belajar sendiri, tapi karena nggak pernah diajak untuk belajar, ya sudah, ya begitu-begitu saja. Ya aslinya pintar, aslinya pintar, tapi ora iso apa-apa. Ini itu bahasa Jawanya begitu. Kenapa? Karena tidak pernah diajari oleh pemiliknya. Tapi kalau teman-teman di Ikatan Guru Indonesia, kita berusaha menyadarkan mereka bahwa mobile phone itu luar biasa untuk mendukung pembelajaran. Maka kita meminta mereka untuk tahun 2017 kita kumpulkan teman-teman di LPMP Jawa Timur ya, di Surabaya. Kita buat training of coach pertama kali. Jadi waktu itu kita ingin menyebarkan dengan sharing and growing, ya, menciptakan para coach baru di beberapa kanal pelatihan. Jadi dengan kreativitas teman-teman ada menciptakan apa yang disebut menemu baling, lalu sagu-sagu, kemudian sagu sano, satu guru satu inovasi ya. Kemudian sagu salin, satu guru satu articulate storyline, sagu samik, satu guru, satu komik pembelajaran, dan seterusnya. Masih sedikit pada saat itu. Tapi ternyata dengan waktu yang berkembang, virus itu sampai kepada teman-teman dan mereka terus-menerus mengembangkan dengan sharing and growing-nya di Ikatan Guru Indonesia.
Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah ada hampir 100 kanal baru pelatihan yang diciptakan oleh kreativitas teman-teman yang ada di IGI. Dan basisnya sebagian besar ada pada komputer dan terutama sekali adalah smartphone. Ya. Nah, saya sendiri dengan menemu baling melatih apa? Melatih HP saya supaya misalnya nih saya perjalanan dari Semarang ke Borobudur karena saya harus mendampingi sekolah di sana. 3 jam ke Borobudur. Dapat 3 artikel pas berangkat. Pulangnya juga. Jadi sepanjang perjalanan menemu baling saya hidupkan, saya berbicara apa yang sudah saya pelajari, saya ungkapkan dengan istilahnya kalau bahasa Inggris itu orality. Jadi mengucapkan keras-keras, ya, dan dia tangkap menjadi tulisan. Di pesawat juga begitu. Saya menulis menemu baling dengan kecepatan 800 km per jam. Kecepatan pesawat sekitar itu ya kalau saya lihat di ini ya. Nah, nulislah saya naik turun itu saya jadi artikel. Terus gitu ya. Nah, HP saya sudah terlatih begitu gitu ya. Nah, maka saya minta teman-teman yang lain pun melatih. Jadi yang menemu baling pertama kali saya ucapkan dia tulis menemukan link, tapi lama-lama dia tulis menemu baling. Karena servernya dia di Google juga sudah mengenal menemu baling. Karena sistem-sistem di Google itu berbasis deep learning. Terus belajar mendalam dengan neural network, sistem yang kayak otak manusia, gitu ya. Ada cloud computing, Bapak Ibu. Sekarang ini, misalnya tugas-tugas kita letakkan, boleh jadi di learning management system atau yang paling murah, mudah, meriah itu adalah Google Drive. Ya, banyak simpanan-simpanan cloud, simpanan di awan, gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu dengan koneksitas internet yang sekarang itu sudah sangat lumayan bagus. Sebentar lagi mungkin semua berganti 5G ya. Dan presentasi semacam ini nanti bukan lagi pakai laptop seperti ini. Nanti kita tunggu aja. Itu kita bisa dengan hologram. Wah, nanti Pak Mampu berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian itu muncul keluar dari tablet atau laptop Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk 3 dimensi gitu. Lalu big data, jadi data kita saling terkoneksi satu dengan yang lain. Bapak Ibu pernah kan untuk masuk ke aplikasi tertentu silakan mendaftar dengan akun Google atau dengan akun yang lain dan seterusnya. Itu terkoneksi data satu dengan yang lain. Artificial intelligence sudah saya bicarakan sejak tadi, sistem pintar, ya. Jadi kecerdasan buatan. Ya. Bapak Ibu kalau sekarang mau ke YouTube, coba cari itu ada di Tiongkok itu mereka membuat animasi 3 dimensi, karakter 3 dimensi yang persis sekali orang. Lalu dia membaca berita persis seperti news anchor yang ada di TV-TV itu. Persis, nggak ada bedanya. Tapi dia makhluk halus, makhluk virtual. Tapi cerdas. Jadi dia membacanya pun dengan prosodi, membaca dengan tekanan dan emosi seperti halnya manusia biasa. Mobile, Bapak Ibu sudah saya ceritakan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi revolusi industri keempat ini membawa ya informasi membawa ke terwujudnya masyarakat yang cerdas informasi dan juga transformasi digital. Bahkan sekarang dengan ditemukannya 5G, wireless network, ya, dulu kan 4G, sekarang 5G, ya, generasi kelima. Maka dengan generasi kelima ini dihasilkan koneksitas wireless itu 280 kali lebih cepat daripada
long term evolution network atau 4G, 70 kali lebih cepat daripada 4G. 4G itu kan sudah cepat ya, kalau bahasa Jawanya bauwanter gitu ya. Bahasa Jawa Timur bauwanter. Nah, sekarang dengan 5G lebih bauwanter lagi sekalian. Ya. Oke ya, lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Now berdasarkan apa yang terjadi sekarang, analisis ke depan tahun 2025 Bapak Ibu sekalian ya, tentang revolusi industri keempat dengan masyarakat yang akan datang, future society. Tahun 2025 itu diperkirakan 10% ya, orang itu memakai pakaian dan kacamata baca yang terkoneksi dengan internet. Jadi Bapak-Ibu sekalian bayangkan sendiri, nah, pakaian kita nanti itu misalnya nih batik lurik mau diganti dengan batik parang rusak atau batik parang apalagi ya, tinggal pencet ini. Material-material baru terus ditemukan, koneksitas dengan teknologi informasi juga terus ditemukan, sehingga orang tidak perlu khawatir salah kostum lah misalnya semacam. Kemudian munculnya sensor yang terkoneksi internet yang jumlahnya sudah ada 1 triliun. Kemudian diperkirakan robot dokter di Amerika itu akan muncul 5 tahun lagi. Pasti sekarang sudah mulai dibangun, sebenarnya robot sedang disempurnakan. Kemudian juga mencetak mobil itu seperti mencetak mainan sekarang ya, pakai 3D printing gitu ya. Kemudian sekarang kan sudah muncul tuh mobil-mobil tanpa awak gitu ya, mobil yang bisa nyetir sendiri itu sudah banyak berbagai negara maju. Sayangnya Indonesia itu selalu jadi konsumen. Kenapa ya? Pada kutukan untuk Indonesia ya. Kayaknya memang dari guru nih yang harus berbuat ini ya. Jadi diperkirakan di seluruh dunia 10%-nya itu sudah mobil-mobil itu udah autopilot ya, auto driving gitu ya. Kemudian 90% menggunakan smartphone. Kemudian secara global lebih banyak ya perjalanan-perjalanan di berbagai negara itu via car sharing daripada private cars. Jadi ya ini ya karena ini apa semua terkoneksi, ada auto driving dan seterusnya gitu ya. Jadi ternyata perjalanan-perjalanan lebih memakai sharing bersama mobile. Kemudian akan muncul ya, kota pertama dengan populasi lebih dari 50.000 dengan tanpa traffic light. Kenapa? Semuanya serba diatur dengan sistem pintar. Mobil-mobil itu sudah dengan sendirinya punya sensor yang mengatur sedemikian rupa tidak terjadi kecelakaan, mungkin rambu-rambu dan seterusnya itu sudah di-setting, dikembangkan dengan berbasis sistem cerdas. Jadi apa-apa yang ada di film-film visi ilmiah itu bukan isapan jempol belaka, nanti akan terjadi. Sekarang ini sih kalau di Jepang itu sudah muncul kereta api yang melayang, artinya dengan menggunakan elektromagnetik tidak ada jarak, ada jarak antara rel dengan kereta apinya sehingga dia mendesing seperti peluru dengan kecepatan 600 km per jam. Nah, bayangkan kendaraan darat tapi 600 km per jam. Jadi Semarang Jakarta itu 1,5 jam. Ya. Kalau pesawat kan 800-an jadi 1 jam. Itu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian juga ya ini kayaknya nggak usah saya kupas secara detail ya.
bahwasanya ada penggabungan ya, talenta. Jadi talenta kreatif itu yang digabungkan. Ya. Jadi di sini judulnya Cultivate Human Tech Literacy Resource in the Fourth IR Era. Ya. Jadi Cultivate Human Tech Literacy Resources in the Fourth IR Era itu memuncaknya gitu ya. Resource literasi yang berada di era revolusi industri keempat. Misalnya ini ya, context intelligence, learner with the ability to understand and apply it creatively. Ya, jadi para pembelajar yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikannya secara kreatif, itu dari sisi kognitif. Ini dalam konteks intelijen. Bagaimana sosial? Kecerdasan sosial. Learner with the ability to establish good relationship and resolve conflict within the team. Jadi bagaimana meredam konflik dan melakukan hubungan yang baik secara sosial di dalam timnya. Ini kemampuan social intelligence. Lalu ada kemampuan fisik, ya, kemampuan fisik. Learner who pursue and maintain their health and happiness. Pembelajar yang bisa menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Artinya kesehatan lahir dan batin. Lalu dari sisi kecerdasan emosi, learner who could organize thoughts and feelings to build relationship with others. Belajar yang dapat mengorganisasi, mengatur pikiran dan perasaannya untuk membangun hubungan dengan yang lain. Ya, jadi kemampuan kognitif, emosional, fisikal, dan sosial ini digabung menjadi satu dalam creative function talent, dan ini akan mewarnai literasi di abad 21 dalam era revolusi industri keempat. Kemudian juga diversifikasi pembelajaran digital di era revolusi industri keempat, bahasanya adalah didominasi oleh mobile learning. Jadi orientasinya ke pembelajaran berbasis mobile, entah dengan tablet, entah dengan laptop, entah dengan mobile phone, gitu ya. Hal-hal yang bisa secara portable berpindah-pindah, basisnya ke situ. Smart learning, flipped learning, ya. Smart learning pembelajaran dengan mengandalkan sistem pintar, flipped learning itu belajar dulu baru ketemuan, ya kan? Jadi pelajari dulu materinya baru didiskusikan. Biasanya kan kalau yang berlangsung normal learning itu kan ketemu, dipelajari baru ngerjakan PR. Kalau ini enggak, kerjakan PR dulu baru ketemuan untuk penjelasan. Collaborative learning, hybrid learning itu sering disebut juga sebagai blended learning, gitu kan? Walaupun ada perbedaan-perbedaannya. Jadi antara online dan offline. Social learning, emotional learning, measuring learning, phenomenon learning, ya. Sehingga yang dibutuhkan, ya, itu adalah mixed teaching and learning, ya, perpaduan, ya, percampuran teaching and learning, ya, dalam global tense of digital learning, ya, itu untuk semua kalangan, ya, perguruan tinggi, pre-kindergarten, kindergarten to 12 years, human research development, ya, pendeknya semua. Ya, ini ya, dari ini apa? Korea. Jadi pendidikan tinggi, pendidikan TK sampai kelas 12 SMA, human resource development, semuanya itu hampir
Now, Bapak Ibu sekalian, ya dari sini ya kita bisa melihat ya. Kalau ini saya bahas kayaknya agak lebih berat ya pada dan di masa yang akan datang, role change between human and machine, ya. Pergantian peran antara orang dengan mesin, kemudian perpaduan antara real world and virtual world, dunia asli dengan dunia virtual. Bapak Ibu mungkin pernah bermain Xbox atau game 3 dimensi dengan menggunakan osiloskop, atau mencoba apa itu namanya augmented reality. Bapak Ibu lihat di HP, disyutingkan ke suatu barcode, lalu muncul kucing atau ulat atau apa di situ 3 dimensi, bisa bergerak, bisa digerakkan secara interaktif. Itu jadi dunia virtual, dunia yang tidak nyata tapi nyata, saya sebut begitu. Bapak Ibu kalau lihat film ya di ini ya, Avatar atau film yang terakhir itu yang sangat bagus itu, waduh saya lupa. Nah, itu tentang anak perempuan yang ternyata dia itu adalah android ya, perpaduan antara manusia dan robot gitu ya. Mulan, Pak. Evolution of emotional computing technology. Ya. Jadi sekarang yang bisa dikomputasikan itu bukan hanya hitung-hitungan saja, bukan hanya sesuatu yang rasional saja, tapi juga emosional. Jadi komputer bisa membaca mood Bapak Ibu sekalian dan menawarkan sesuatu. Saya sarankan untuk minum dulu, gitu ya. Anda terlihat lelah, Anda terlihat kehausan, gitu, dan seterusnya. Itu ketika sensor dibaca oleh mesin, mesin bisa memberi tanggapan seperti itu. Itu bentuk paling sederhana. Kemudian convergence through smart tech, perpaduan dengan teknologi smart ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Coba kita lihat nih, ya di Indonesia itu ternyata penggunaan telepon seluler sudah 85% ya untuk mengakses internet. Bagian lagi dengan laptop, PC, dan tablet gitu ya. Kemudian yang paling sering diakses dengan memberdayakan internet, pesan instan, ya, sosial media ini yang paling kiri ya, sosial media, pesan instan, baca berita, cari data dan informasi, dan streaming video. Kekuatan dan kelemahannya kalau apa itu ini ya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh nih. Jadi karena asik dengan dunianya sendiri-sendiri, ya, sehingga secara fisik mereka dekat, tapi secara emosional dan pemikiran jauh, gitu ya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat sebelah kanan ini, tidak tahu bapaknya itu kalau Lebaran katanya pulang, tapi biasanya gambarnya begini. Kalau dulu itu makan ya makan, ya, yang dihadapi makanan, yang dipegang makanan. Kalau sekarang bukan ya, yang dihadapi internet. Ya. Nah, pengaruh internet ini banyak hal, sisi pendidikan, budaya, sosial dipengaruhi ya. Semuanya berbasis elektronik, berbasis Internet of Things, ya. Nah, sekarang bagaimana apa yang tersembunyi dalam majunya teknologi dengan Internet of Things-nya, gitu ya. Terjadi cyberbullying, ya. Cyberbullying ini kekerasan dan pelecehan melalui internet, ya. Kemudian cyber fraud, ya, saya pernah baca itu seorang ibu-ibu dia dihubungi yang mengaku sebagai artis di Hong Kong sampai dia jatuh cinta hebat-hebatan, uangnya habis semua itu karena si Facebook yang menghubungi dia itu menggunakan gambar pria yang ganteng, imut gitu ya. Nah, seperti itu. Belum lagi
anak gadis ya diajak ketemuan karena terpesona begitu ya. Kemudian ketemu terjadi kejahatan-kejadian, misalnya kejahatan seksual dan seterusnya. Cyber fraud. Lalu hoax ya. Bagaimana dalam era digital ini ya, kita lihat apalagi menjelang pemilu gitu ya, berbagai kabar berseliweran. Dan kalau kita tidak memiliki kemampuan literasi media yang cukup, literasi media bagian dari literasi digital ya Bu sekarang, kena kita. Bapak Ibu kalau saya tanya nih misalnya, ada seorang profesor di Amerika yang meneliti dan mengatakan bahwa gerakan orang yang tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti ini menyebabkan posisi bumi menjadi stabil. Rotasi bumi itu menjadi stabil karena di dalam Ka'bah itu ada satu elektromagnetik besar ya, yang namanya Hajar Aswad, dan itu menjadi pusat perputaran di bumi ini. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ada seorang teleporter. Dia bisa menembus ruang dan waktu yang meminta seorang pemuda di Irak untuk duduk di situ, di tempatnya selama 1 tahun dan akan dikunjungi 1 tahun berikutnya. Lalu si teleporter ini bergerak ke dimensi yang lain, ke masa yang lain. Si pemuda ini mau, dia duduk di situ menunggu, apabila hujan dia minum air hujan, dan apabila lapar makan rumput-rumputan di situ. Setahun datanglah si teleporter ini dan mengatakan, you berhasil, sukses. Sekarang lanjut ke tahun berikutnya. 1 tahun lagi, duduk di situ. Ternyata pemuda ini tidak makan sama sekali, hanya minum air hujan. Nah, pada suatu malam, waktu itu musim dingin ya, musim dingin itu kan bisa 16-18 jam ya malamnya ya. Si pemuda ini mimpi indah, lalu dia mandi. Begitu mandi, dia duduk, tertidur lagi, mimpi indah lagi, terus sampai 40 kali. Itu informasi yang kedua. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu kalau menerima 2 informasi itu, coba cek mana yang hoax. Apakah dua-duanya hoax atau salah satunya hoax? Nah, itu nanti kita jawab dalam tanya jawab ya. Oke. Now pornografi ya, kemudian cyber gambling. Bapak Ibu sering dapat tawaran-tawaran ya, ada roulette atau apalah itu ya, hati-hati ya. Cyber stalking ya. Banyak ya, penculikan saya katakan itu akibat cyber fraud akhirnya muncul cyber stalking. Ini harus hati-hati. Ya, anak gadis baru tahu dunia maya, dipuji-puji, terus kemudian diajak ketemuan, akhirnya diculik. Atau juga mungkin dengan cyber fraud, ya, dikasih informasi yang benar, kemudian akhirnya diminta gambarnya memakai ini, itu, dan seterusnya, muncullah pornografi, dan seterusnya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu tadi dari sisi revolusi industri keempat. Kenapa kok saya gandeng? Karena itu berkait erat. Sekarang tentang digital literacy. Ya, Bapak-Ibu kalau kita bicara literasi pada umumnya awalnya itu literasi itu kemampuan membaca dan menulis ya. Jadi orang bagaimana membaca, menulis. Itu pun sebenarnya kalau kita berbicara tentang teks itu kan ada spoken text, ada written text. Bagaimana seseorang menerima sesuatu yang dispokenkan, diungkapkan, dibicarakan dan understand. Itu juga berkait-kait juga dengan literacy. Ya. Kalau bahasa Inggris ada orality dan orality ya. Orality itu kemampuan mendengarkan, aurality itu. Orality yang kedua ini kemampuan untuk berbicara. Bagaimana memahamkan orang lain dengan kemampuan yang dia miliki. Semua berkait-kait dengan literasi. Dan literasi ini akhirnya berkembang. Jadi multiple literacy dan salah satu diantaranya adalah digital literacy. Digital literacy ini dituliskan sebagai kemampuan yang menurut Paul Gilster 1997
Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas dan diakses melalui piranti komputer. Literasi digital merupakan upaya to know, to search, to understand, to analyze, to use teknologi digital. Ya, saling menjelaskan, Bapak sekalian. Jadi mampu memahami lalu menggunakan informasi, ya, dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk yang diakses melalui piranti komputer. Komputer itu ya bisa komputer dalam bentuk mobile seperti tablet, HP maupun laptop gitu ya. Ada 7 ya. Ada sebagian menulis 8. Nah, ini sambil yang 7 ya. Elemen dari literasi digital. Ya. Yang pertama media literasi. Ya. Jadi orang kenapa mudah terkena hoax? Ya. Karena media literasinya kurang piknik, katanya semacam itu. Jadi memang harus belajar terus, harus bacaannya banyak, harus hoax-nya jalan, mulai menganalisis ya critical thinking-nya seperti apa. Kemudian setelah menganalisis, mengevaluasi itu kemudian mencipta ya di situ. Kemudian dalam digital literacy itu ada kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Di sini ada participate in digital networks for learning and research. Hari ini kita melakukan participate in digital network for learning. Boleh jadi ada juga yang sedang research. Kemudian career and identity management. Ya. Dengan kemampuan digital literacy yang bagus, ya, saya kemarin waktu diminta mengisi tentang kreativitas untuk membuat konten digital bagi anak tunadaksa. Menyebut ada 20 kemungkinan profesi yang bisa mereka tekuni dengan kemampuan digital. Ya. Nah, kemampuan digital atau digital literasi ini sangat membantu untuk memanage karir dan identitas. Bapak Ibu mau branding, ada ilmunya secara digital, gitu ya. Bagaimana reputasi? Kalau kita melihat kan banyak misalnya para calon ini amanah dan bersih, nah misalnya semacam itu. Begitu amanah dan bersih kok tetap ada bagi-bagi amplop, gitu kan? Ya itu disiasati lagi dengan yang lain. Nah itulah kalau pinter menggunakan hal-hal yang bersifat digital ya, digital literasi. Orang yang digital literasinya rendah akan dimakan oleh yang digital literasinya lebih tinggi. Nah, ICT literacy ya. ICT literacy ini adopt, adapt, and use digital devices, applications, and services. Jadi Bapak Ibu, kalau hanya menggunakan kalau menggunakan mobile phone hanya untuk WhatsApp-an, WhatsApp saja terbatas, gitu kan? Itu berarti secara ICT literacy itu perlu banyak ditingkatkan. Tapi kalau sudah, saya sudah bisa nih, contohnya yang sederhana, saya memimpin rapat ya dalam kondisi perjalanan. Ya sudah, mikrofon saya hidupkan, ya, lalu saya ngomong, rapatnya rapat berbasis chat, berbasis teks. Udah, kita ngomong apa? Set. Kita gunakan Google Keyboard, mikrofon dihidupkan, apa yang kita ucapkan masuk sebagai teks, kirim. Jadi diskusi berlangsung, misalnya semacam itu. Lalu pada saat kebetulan kita berada di daerah yang jauh dari mana-mana, kita pengen tahu hotel atau mungkin toko atau apapun, dengan memberdayakan
Google Assistant misalnya, dan seterusnya. Bagaimana caranya kita membuat video animasi dalam waktu singkat dengan menggunakan HP Android kita. Bagaimana membuat poster atau membuat stiker untuk itu yang di WhatsApp itu ada stiker-stiker itu dengan cara cepat dan seterusnya. Nah, kita harus siap-siap dengan kemampuan untuk beradaptasi. Jangan jadi jadul, gitu ya. Oke. Kemudian di digital literacy ini ada kemampuan belajar, learning skills. Ya. Study and learn effectively in technology-rich environment. Oke, suara Pak Mampu agak ngelag sedikit ya teman-teman ya. Bu Eva, apakah sama? Ya, oke, suaranya kurang mandek ya. Baik, baik teman-teman tetap. Ya sama Bun. Ya, oke, tetap siapkan vitamin di kiri dan kanan karena hari ini kita agak berbeda materinya. Effortnya lebih tinggi karena teman-teman harus kemudian termotivasi untuk bisa belajar lagi dan mau belajar lagi karena materi-materi yang diberikan oleh beliau itu sangat hebat dan disampaikan dalam bahasa Inggris ya di slide-nya. Nanti slide tetap akan kami sampaikan dan nanti tantangannya adalah ketika nanti teman-teman merangkum meresume untuk dapat 32 JPL, teman-teman harus buka kamus ya. Jadi memang harus begitu. Judulnya literasi digital. Maka teman-teman harus naik satu tingkat untuk mampu menerjemahkan literasi digital itu. Oke, kita tetap akan menunggu Pak Mampono untuk bisa meneruskan materinya. Saya dari tadi itu suara anaknya beliau sudah kedengaran lucu ya? Ya, ini saya sudah muncul lagi, Bu. Sudah beberapa saat yang lalu. Sorry ya, putus tadi. Gimana? Saya lanjut lagi? Mangga silakan Pak. Jadi teman-teman ini sedang saya minta untuk menaikkan sedikit effortnya, karena biasanya mereka pakai bahasa Indonesia gitu Pak. Sekarang pakai bahasa Inggris, jadi harus termotivasi dengan yang Bapak sampaikan. Tadi saya sudah terjemahkan loh. Saya sudah terjemahkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya agak susah, ikutin aja ya terjemahannya, santai saja. Ya, setiap kata, setiap kalimat yang ada di situ saya terjemahkan juga dan tidak semuanya saya baca bahasa Inggris. Siap. Oke, Pak Mampu mau diteruskan Pak? Apakah berkenan? Oke. Baik. Oke, teman-teman mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada 3 penanya yang akan kita berikan kesempatan untuk bertanya dan akan mendapatkan reward dari kita. Tadi baik, sudah ini ya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, cuman tadi sebentar. Saya lihat ini full screen. Slide. Saya masih berapa menit lagi ya? Sekitar 10 baru menit separuhnya. lagi, Pak. 10 menit, oke, saya kebut. Oke ya, 7 ini ya, karakteristik ya. Betul. 7 elemen. Jadi Ibu dengan kemampuan digital literacy, orang kemungkinan mendapatkan scholarship juga lebih mudah. Scholarship itu beasiswa gitu ya. Ibu ini kan ada yang sebagian tadi cerita baru S3 gitu ya. Jauh gitu ya. Kalau dibantu scholarship kan lebih mudah gitu ya. Lalu information literacy, find, interpret, evaluate, manage, and share information. Ibu seringkali saya melihat di grup-grup itu orang dengan mudahnya share informasi, tapi dia tidak paham sebenarnya bahwa itu hoax. Maka literasi informasi ini menjadi sangat penting. Di mana kita mencari, menginterpretasikan, ya. Misalnya kemarin saya lihat kok ada agak anget ya di grup. Oh ternyata ada yang melakukan namimah istilahnya. Ini ada orang yang maksudnya adu domba ini kalau semacam ini. Maka saya cari
tentang namimah gitu ya, adu domba, saya share ke grup itu. Ya, moga-moga kita terhindarkan dari sifat-sifat seperti itu. Jadi orang membicarakan orang lain dalam rangka menjelek-jelekkan, padahal sudah jelek masih dijelek-jelekkan. Enggak ya, maksudnya menyebar informasi yang tidak pas sehingga muncul perpecahan. Jangan sampai semacam itu. Maka itu kita carikan obatnya. Ya, kita find the information. Tanya Mbah Google kan banyak sekali itu ya. Tinggal ngomong saja. Kalau saya tinggal HP saya pencet, saya ngomong saja. Misalnya ayat tentang adu domba. Seret. Berikutnya adalah ayat-ayat tentang adu domba. Nah, saya pilih salah satu, saya analisa, saya evaluasi, saya manage, capture, atau saya copy paste, saya berikan pada grup untuk menjadikan pelajaran. Misalnya semacam itu. That's it. Ya. Nah, paradigma pembelajaran terus bergeser dan guru PAUD atau guru yang semua guru yang mereka mengatakan diri sebagai guru yang pantang untuk tidak belajar ketika kita terus-menerus mengajar, gitu ya. Guru yang menyuruh muridnya belajar 10 buku dalam 1 tahun, buku baru, maka dia minimal juga harus melakukan hal yang sama. Kalau tidak, kebencian Tuhan akan melanda dirinya. Nah, itu coba buka ayat Surat Asy-Syaff ayat 3 kalau yang Muslim ya. Now, jadi Bapak Ibu di ciri abad 21 ada informasi, komputasi, otomasi, komunikasi. Ini masuk ke model-model pembelajaran kita. Cari, ya. Sekarang banyak sekali yang berbagi, ya. Kemudian bagaimana kita yang sebagai digital, ya banyak dari kita yang menjadi guru saat ini itu posisinya bukan sebagai digital native ya. Digital native itu adalah orang yang lahir ketika segala sesuatu yang bersifat digital itu sudah ada di mana-mana. Tapi kita lahir sebagai digital urban. Jadi kita lahir dulu baru HP itu muncul kan gitu. Nah, guru kebanyakan pada area berada di digital urban ya. Jadi orang yang lahir ketika hal-hal yang bersifat digital belum banyak atau malah belum ada di lingkungan kita. Saya lahir tahun 70, TV saja masih jarang. Radio itu adalah barang mewah. Bahkan sepeda ontel dianggap barang mewah. Ya. Nah ini bedanya nih ya. Kalau orang-orang yang digital urban menganggap media digital itu dianggap bikin rumit. Ya, terus yang punya itu kelompok elit, ya, hanya sebagai alat saja, enggak lincah mengoperasikan, ya, malah dianggap mengancam tata nilai yang ada, membuat anak-anak rusak, gitu ya. Kemudian juga tidak nyaman, kenapa yang sudah pakai manual gitu dipaksa-paksa jadi digital. Berbahaya bagi generasi muda. Ini orang-orang tua yang belum paham para digital urban ini. Coba lihat perspektif anak muda. Ini berbasis riset, Bapak Ibu. Jadi digital itu memudahkan. Satu. Bukannya milik kelompok elit, semua orang punya. Bukan sekedar alat, tapi ekspresi kehidupan nyata. Coba bayangkan, anak-anak sekarang kalau nggak selfie 1 hari saja itu bisa meriang. Ya. Kemudian mereka mampu bahkan sejak anak saya itu sejak 1,5 tahun bisa ngerekam sendiri suaranya untuk dikirim ke WhatsApp yang lain gitu kan. Itu anak-anak mereka mampu secara instinktif tiba-tiba iso dhewe gitu ya misalnya. Secara otodidak. Nah, kita yang jadi digital urban itu gagap. Kenapa gagap? Karena di otak kita sudah ada ini building block. Sudah menganggap ada inilah sudah seuzon dulu pada IT, pada hal-hal berbau digital. Maka ini harus kita hilangkan. Ya. Jadi kemudian juga manfaatnya besar bagi kehidupan yang lebih baik. Membuat hidup lebih menyenangkan, kemudian menjadi fasilitas untuk eksistensi diri. Juga menawarkan standar moral dan etik baru di kalangan generasi muda.
Bagaimana cara belajarnya? Ya, kalau orang tua belajar itu serius, membaca buku, gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau digital native ini jangan kiri kanan ya, belajar itu menyenangkan. Jadi keliru kalau kita mengajari anak-anak kita yang lahir sebagai digital native itu belajar itu senantiasa serius. Dan di PAUD sih sejak awal sudah diajarkan bagaimana belajar sambil bermain. Ini sangat cocok kalau guru PAUD. Jangan sampai nih punya mental bahwa belajar itu sesuatu yang harus serius. Bahwa belajar itu yang main. Tapi dengan sentuhan digital. Kan gitu. Terus, orang-orang yang digital urban itu menganggap suruh belajar buku terutama ya. Kalau yang native itu banyak sumber-sumber digital. Bisa komputer, layar komputer. Kemudian orang digital urban cenderung a priori terhadap sumber online. Ya. Kemudian mereka juga a priori terhadap, mereka juga banyak fokusnya hanya pada satu masalah, monotasking gitu ya istilahnya. Tapi kalau anak digital native itu cenderung bisa multitasking. Pada saat yang sama fokus ke beberapa hal. Gitu ya. Kalau orang digital urban itu berpikirnya linear ya. 1 tambah 1, 2, 4 kali 4 sama dengan 16 untuk masuk ke. Jadi gini, pengalaman saya ketika melatih menemu baling anak-anak SMP atau SMA dengan guru. Bedanya jauh banget. Mereka yang di SMP SMA lebih cepat. Oh, setelah misalnya silakan install ini, klik, cerai. Begitu yang guru, Pak, habis ini ya. Sudah melangkah satu lagi, habis ini ya Pak ya. Loh Pak, ini ada pertanyaan yes sama no, jawabnya apa ini Pak? Dan seterusnya. Gitu ya. Karena berpikirnya linear, gitu ya. Tidak berani mengambil risiko. Takut mungkin HP-nya meledak kalau melakukan instalasi dan seterusnya. Kemudian juga pembelajar digital urban cenderung dalam, gitu ya. Pelajari satu hal sampai sedalam-dalamnya. Sedangkan yang urban ini bisa belajar banyak hal, walaupun cedak-cedak, yang penting paham dulu, gitu ya. Berpikirnya juga lateral, gitu ya, bukan linear ya, bukan linear satu garis lurus, tapi lateral itu bisa lengkung-lengkung, bisa menyebar, gitu kan. Kemudian pelit berbagi pengetahuan. Ini banyak kita jumpai para mungkin dosen atau guru punya materi begitu ya, dia simpan sendiri, bahkan ada dosen itu menyimpan OHP itu berpuluh-puluh tahun itu saja yang diajarkan dan orang lain tidak boleh, mahasiswanya mengcopy saja nggak boleh kan gitu kan. Jadinya jadul dan pelit kan gitu ya. Mohon maaf ini ya, jadi menggunjing ya. Tapi itu memang cerita dari mulut ke mulut sih. Kemudian belajar sambil menghibur diri, ya, pakai headset kayak pakai apalah. Merasa bangga jika yang lain tidak tahu, ya, tidak memiliki referensi yang sama, ya. Kalau yang digital native cenderung terbuka, share. Gitu. Jadi saya suka dengan Ikatan Guru Indonesia itu kenapa? Sharing and growing together. Dan saya memang memiliki jiwa itu, nah, gitu. Jadi nyaman, enak, gitu. Nah, mungkin saya bukan termasuk yang digital urban yang konservatif ya. Saya termasuk digital urban yang mungkin cenderung lebih moderate, ya. Proses pembelajaran lebih banyak metode ceramah, kemudian proses pembelajaran lebih senang dengan cara berbagi. Misalnya, kontribusi digital teknologi ini sangat baik bagi pendidikan, membentuk paradigma baru, model-model pembelajaran juga berkembang karenanya, kemudian pendidik dan peserta didik harus di tempat yang sama, artinya bisa lakukan daring selain luring. Ada pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran tatap muka. Gitu. Kemudian pilihan sumber belajar juga semakin melimpah. Ya. Nah, dengan hal tersebut, maka
Peningkatan literasi digital bagi tenaga pendidik, barangkali guru-guru PAUD juga ini, bisa meningkatkan pengetahuan mengenai media atau sumber informasi yang berkualitas, meningkatkan kemampuan agar membedakan antara realitas media baru dengan realitas sosial yang ada. Meningkatkan kemampuan critical thinking, ya, dengan media-media yang baru, digital, dan sumber-sumber informasinya. Meningkatkan kemampuan pendampingan bagi anak didik. Jadi kalau gurunya itu pinter, literasi digitalnya itu maju, maka ketika menghadapi anak didik dengan dunia digitalnya itu menjadi lebih mudah dan kualitas pembelajaran juga meningkat. Kemudian meningkatkan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan media baru untuk kualitas pendidik yang lebih baik. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau melihat gambar ini nih, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Nah, ibaratnya nih, ya, yang di belakang ini adalah siswa. Kita lihat bahwa 51 juta siswa di Indonesia baru 10% yang siap dengan dunia digital. Ini risetnya begitu. Kalau guru berapa ya? Gitu. Nah, ketika para siswa ini butuh bimbingan karena ketidaksiapan mereka, guru harus ambil peran. Peran guru sangat penting untuk meningkatkan literasi digital siswa. Bagaimana siswanya bisa berhasil, ya, tidak kaget dengan budaya digital kalau gurunya tidak paham literasi digital. Ini jadi pemikiran kita bersama, ya. Jika guru buta literasi digital, nasib malang akan menimpa siswanya. Mungkin siswanya kena bully, siswanya kena penculikan, siswanya terpapar radikalisme, siswanya jadi korban pornografi dan seterusnya. Maka ini menjadi sangat penting bagi kita, peran guru. Ya. Nah, saya mengarahkan ke gadget sebagai sumber untuk berliterasi digital. Jadi manfaatnya itu gadget itu cerdas, bisa diajak komunikasi, dapat diperintah, banyak fitur. Warnai pembelajaran fitur digital yang tersedia. Gunakan fitur-fitur free miliknya Google, misalnya Play Store, Chrome, extension Google Translate, Google Keyboard. Kuasai Office baik yang free maupun yang biasanya kalau Microsoft Office itu jadi ora free tapi sudah di free gitu ya. Manfaatkan kamera dalam beberapa aplikasi Android, manfaatkan cloud computing. Sulit? Kita lihat nih gambar nih. Orang ini bisa menghasilkan lukisan-lukisan dahsyat walaupun tunadaksa. Ya. Orang yang dulu melukis dengan kanvas, sekarang bisa dengan tablet, dengan touchpen-nya, dan seterusnya. Asal tahu caranya yang sulit, tidak lagi menjadi sulit, tapi super mudah. Sekarang. Ya. Contoh-contoh misalnya Bapak Ibu membuat animasi, yang ada itu toh, buat kayak ada orang menggambar pennya mengikuti gambar yang ada di situ itu ke xpli.com gitu ya. Mau bertanya singkat kepada para siswa, Kahoot gitu ya, atau teman-teman pelatihan sesama guru pakai Kahoot gitu ya. Atau ingin ini hari ini kita COVID ya Google Classroom. Gurunya videonya ditampilkan di sana, animasinya tampilkan di sana untuk menghibur siswanya sambil belajar. Misalnya begitu. Ya. Kemudian untuk literasi baca tulis gunakan aja, misalnya metode menu balem bisa di-download di aplikasi Batu Asymptote kalau yang berbasis laptop di Early ini. Nanti file kita bagi kepada panitia untuk dibagikan ya. Gunakan mental meskipun, jangan gunakan bukan mental tetapi ya, meskipun di daerah terpencil. Meskipun dananya kurang, meskipun ya, ini meskipun cuma 5 hari, saya menulis buku dengan judul 9 rahasia menulis buku dengan metode menulis dalam 5 hari. Jadi ini 5 hari saya pikir saya bisa menulis 100 halaman buku. Ternyata 5 hari saya menghasilkan 320 halaman buku.
Ya, banyak perjalanan. Misalnya Muhibah menobaling ke negeri Putri Naga. Ini sebenarnya sangat tebal, sangat pecah. Ada 2 gitu ya. Sekitar 9 hari saya menghasilkan 700 halaman buku dengan menggunakan metode yang saya temukan, menobaling dan seterusnya. Pemenang selalu kelebihan cara, pecundang selalu kelebihan alasan. Mau pilih yang mana? Terima kasih. Waduh, Bapak itu apaan? Yang mana? Itu yang gede di belakang. Ini waktu saya perjalanan menulis ke Pulau Komodo. Ya. Emang dia jinak, Pak? Enggak, ini apa itu buas. Kalau dia menggigit, kumannya akan tertinggal dan mematikan gitu ya. Oke, tapi itu beneran pegang. Oh, ini saya pegang udara 3 meter dari jaraknya dari komodo ini. Oke. Berarti memang ini ya permainan kamera ya. Iya. Baik. Itu literasi digital juga. Gitu. Baik. Pak. Oke, saya stop dulu ya. Share screen saya ya. Siap. Baik teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan ya, hari ini memang agak berbeda. Kita harus naik 1 tingkat lebih tinggi untuk kemudian bisa menjadi satu dengan narasumber yang saya pikir tadi Pak, saya setuju dengan beberapa pernyataan Bapak. You is what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sambil menunggu teman-teman yang sedang bertanya, teman-teman, ketika kita tidak pernah bermimpi untuk menjadi sesuatu, maka bermimpilah sekarang. Saya misalnya, ini bukti konkret. Saya nggak pernah bermimpi untuk bisa kuliah lagi di usia yang sudah seperti ini, artinya sudah harusnya di rumah gitu kan. Tapi karena saya pernah bermimpi bahwa saya harus kuliah sampai ke level itu, maka Allah berikan hadiah gitu, walaupun dengan berbagai cara. Itu Pak mampu, jadi saya hanya menegaskan teman-teman, artinya jangan pernah putus asa jika kita mau berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin jika kemudian kita berusaha. Begitu. Oke, teman-teman, ini sudah ada 3 penanya, Pak. Yang pertama, teman-teman tolong siap-siap ya yang saya bacakan namanya. Yang pertama Bu Heni. Yang kedua dari TKS Tika dan ketiga dari Bu Endang Suhartati. Saya akan panggil nama Ibu bertiga dan silahkan nanti bicara. Saya akan unmute. Pertanyaannya langsung singkat, padat dan akan dijawab langsung oleh Pak Mampu. Karena kita pukul 11.30 sudah harus dada-dada. Yang pertama Bu Endang. Bu Endang Suhartati. Ya, Bun. Hai. Hai. Nggak mau, wajahnya nggak kelihatan. Nah, Ibu dari mana? Dari Badung, Bali. Mangga silakan Bunda. Tadi yang sudah saya chat itu ya. Silakan ditanyakan langsung biar bisa langsung komunikasi. Oh iya, itu ya Pak ya. Di antaranya saya mau menanyakan bagaimana nantinya kami sebagai guru PAUD kalau nantinya di era digital itu sudah ada guru-guru yang dari robot. Ya Bu ya, salah satunya ya Bu ya. Tadi saya tulis di kertas lagi. Terus bagaimana cara kami mempersiapkan anak-anak PAUD itu untuk menghadapi era digital. Garis besarnya seperti itu. Oke, thank you Bu Endang. Mungkin sudah ketangkap oleh Pak Mampu pertanyaan dari Ibu. Mangga Pak, langsung saja dijawab Pak. Silakan. Ya, oke Bu Endang, selamat pagi. Ini namanya nama Jawa ini. Orang Bali biasanya pakai ini ketut atau ini. Ya, oke. Baik ya, Ibu Endang ya. Jadi guru hebat tidak bisa digantikan oleh komputer, gitu ya. Tetapi guru yang biasa saja akan digantikan oleh guru hebat yang lain, bahkan digantikan oleh komputer. Maka hebatkan diri kita dengan meningkatkan literasi kita, menjadi pembelajar seumur hidup dengan memanfaatkan 4C ya, communication, collaboration, critical thinking, creativity,
dalam satu komunitas, misalnya di Poltalk atau di organisasi profesi seperti Ikatan Guru Indonesia, di kita juga ada IG PAUD itu ya, itu saling berbagi di situ, maka tidak akan tergeser oleh komputer. Kalau komputer sekarang ada komputasi itu tidak hanya ini saja ya, tidak hanya hal-hal yang kaku, termasuk emosi pun bisa dikomputasi, tapi tetap berbeda dong. Punya istri virtual dengan punya istri real juga berbeda kan gitu. Oke, berikutnya bagaimana menyiapkan anak-anak kita? Saya bilang tadi, literasi kita di tingkat dunia itu selalu kelas mbek ya. Dan untuk mendidik anak, nomor satu adalah contoh. Maka saya yakin Mbak Endang tahu itu jawabannya apa. Tahu nggak Mbak Endang? Di unmute aja ya. Sudah, Pak. Jadi tahu ya Mbak Endang ya, jawabannya apa ketika bahwa untuk mendidik anak, pilihan nomor satu keberhasilan itu ada pada menjadi model. Memberikan Maka contoh. bagaimana menyiapkan anak kita siap berhadapan dengan revolusi industri keempat dengan dunia digitalnya, berarti ya gurunya dulu. Gurunya dulu harus menyiapkan diri. Ya, gitu ya. Silakan yang lain. Moga-moga ini cukup jelas. Oke. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan berikutnya dari TKS Tika. Ini namanya tidak disebutkan siapa, tapi dari TKS Tika Palopo. Halo, halo. Hai, hai. Apa kabar? Nah, kalau nggak nyaut, kita nyanyikan lagu. Halo Bapak Ibu dari TKS Tika Palopo, apakah bisa mendengar saya? Ibu tadi ngechat pertanyaan ke kami. Oke. Kita hitung ke hitungan ketiga ya. Halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Duh, ini rombongan dari mana Bu? TKS Tika di mana? Hai. TKS Tika Palopo, salam kenal dari kami semua. Salam kenal. Salam angkat tangan, Ki. Assalamualaikum Bapak, terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini Pak. Senang sekali hari ini dapat ilmu dari Bapak, alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan dari kami ini Pak, berhubungan dengan literasi digital, ini berhubungan dengan bagaimana cara penerapan teknologi digital untuk anak usia dini. Sementara pada pendidikan anak usia dini, pemakaian digital itu dibatasi, Pak. Dibatasi karena kecenderungan anak-anak lebih suka memakai gadget seperti itu, Pak. Jadi, halo, assalamualaikum. Ya, silakan teruskan, Bu. Oke, sekian itu saja mungkin Pak pertanyaan dari kami. Semoga bisa dapat dijelaskan sama Bapak. Oke. Baik, kita akan kembali. Pak Mampu, apakah masih di sana, Pak? Iya, tadi terlempar saya. Jadi nggak dengar pertanyaannya. Oke, bisa diulangi lagi, Neng Cantik. Singkat saja. Ya, kelihatan. Assalamualaikum Pak, pertanyaan dari kami dari TKS. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menerapkan digital pada pendidikan anak usia dini Pak? Karena untuk anak usia dini itu pemakaian digital itu dibatasi Pak. Karena jangan sampai pemakaian digital ini, misalnya handphone untuk melihat handphone. Jangan sampai anak-anak keasikan untuk melihat gadget atau melihat handphone. Pada anak usia dini dibatasi. Bagaimana cara menerapkannya, Pak? Oke, sip. Oke, sudah bisa kebaca kesimpulan dari pertanyaannya, Bu. Mangga Pak Mam, pertanyaan dari TKS. Oke, jadi pemakaian digital media ini ada batasannya. Artinya kalau untuk anak-anak yang di usia dini, porsinya harus diatur, hanya pengenalan saja, jangan
apa itu kebanyakan di situ kan gitu. Tapi memang mereka harus misalnya terpaksa menggunakan media digital ya harus dengan bimbingan orang tua, dengan pengawasan dan seterusnya. Tapi porsinya jangan banyak-banyak ya Bu ya. Yang kita bicarakan di dunia digital ini adalah sebenarnya untuk ke gurunya. Tetapi ketika membimbing anak-anak dengan pengetahuan kita, literasi digital kita yang maju, maka kita bisa membimbing anak-anak untuk pemanfaatan dunia digital dengan lebih baik. Misalnya ini jarak jauh, kan Ibu harus membuat Google Classroom di LMS nih. Terus kita berkomunikasi dengan orang tua mereka untuk mendampingi, gitu kan. Kemudian juga kita create video-video yang membuat mereka senang, seolah-olah ketemu asli, gitu ya. Tetap ini peran orang tua ya. Dan ingat porsinya itu juga harus diperhatikan. Jangan berlebihan dan bahkan malah membuat kecanduan. Seperti itu. Jadi digital itu ada akses negatifnya. Maka guru harus bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk pembimbingan sehingga pembelajaran ketika harus manfaatkan media digital itu menjadi efektif, bukan sebaliknya kontraproduktif. Itu ya kira-kira saya tidak menangkap pertanyaan secara keseluruhan karena tadi suaranya Bu siapa ini penanyanya putus gitu ya, tapi moga-moga itu bisa menjawab. Ya. Gitu? Siap. Artinya semuanya harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Begitu Pak Mampu. Sekarang sudah 11.28 Pak, seperti janji kita Pak di 11.30 harus meninggalkan tempat. Teman-teman, hari ini kita di challenge ya sama Bapak Mampu untuk kemudian naik satu tingkat lagi melek digital. Nanti teman-teman kita secara bertahap akan mengimplementasikan itu di kelas-kelas PAUTOK. Kita sedang negosiasi dan minta konfirmasi dan minta bantuan ke Google Academy ya untuk bisa membantu teman-teman. Kita ada kelas bagaimana kita bisa melakukan fasilitas-fasilitas di Google itu dan kita implementasikan di sekolah kita. Tunggu ya. Mohon doanya juga. Jadi kita memang pakai nekat-nekat Pak, semua narasumber yang teman-teman minta itu kita hubungin dan alhamdulillah belum ada yang menolak sampai dengan sekarang. Oke teman-teman, saya tidak menyimpulkan pertemuan hari ini, tetapi saya seperti biasa akan buka mic teman-teman ya. Teman-teman kita nyanyikan terima kasih Pak. Oke, gimana Pak Mampu? Mbak, sebelum di close ya tadi kan ada informasi bahwa di Ka'bah itu ada elektromagnet yang sangat besar yang kalau orang bertawaf itu membuat bumi. Oke. Suara Pak Mampu hilang? Bapak maaf sinyalnya mungkin kurang stabil ya Pak di sana, jadi kurang bisa kedengar dengan baik oleh kita. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya masih ada waktu Pak Mampu untuk memberikan timbang siapanya apa itu kira-kira kan gitu. Oke. Apakah itu hoax atau bukan gitu. Kalau semacam itu berarti sebelum Ka'bah dibangun bumi hoax. Oke. Oke teman-teman, Pak Mampu kelempar lagi dari Zoom kita. Kita akhiri ya kelas kita hari ini karena beliau mungkin kurang stabil jaringannya. Kita masih ada satu kelas lagi ya hari Senin teman-teman untuk menutup kelas seri kita berbahasa. Ada kelas Bu Lina, Dr. Lina. Beliau akan memberikan materi bagaimana kita melejitkan kemampuan bahasa anak. Dan bulan Oktober seperti yang tadi saya sharekan ya teman-teman ya, jangan lupa ini adalah kelas yang apa sih kalau saya bilang berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya karena judulnya adalah Cinta Tanah Air. Kita ingin kemudian memulai menumbuhkan cinta tanah air kepada anak-anak kecil kita itu, anak-anak penerus bangsa itu dengan berbagai cara. Lewat tarian, lewat mainan tradisional, tarian, musik, kemudian tentang pembangunan karakter gitu. Saya punya narasumber yang tadi saya bilang kece badai itu Pak
Profesor Dr. Joko Santoso Mulyono. Beliau itu mantan Direktur Utama BRI, Bank BRI 1993 sampai dengan 2000. Ilmunya dahsyat sekali. Janji, teman-teman pasti akan gini. Saya sering kali mendengar banyak orang untuk berbicara, leadership, apa semua. Tapi dengan beliau saya tidak berkedip sama sekali. Dan saya dibuat jatuh cinta dengan beliau. Saya ingin apa yang saya rasakan itu teman-teman rasakan juga. Dan itu menjadi motivasi yang luar biasa ketika selesai kelas itu ditutup gitu. Langsung kita implementasikan. Itu yang saya rasakan gitu. Walaupun saya baru ketemu beliau itu 2 kali dan itu di kelas Zoom. Saya ingin teman-teman juga melakukan hal yang sama. Maka saya dengan keberanian memohon beliau untuk menjadi narasumber. Walaupun tidak kenal sama kita, tapi alhamdulillah beliau bilang, yes, I do. Oke teman-teman, jadi tunggu ya. Tunggu, doakan kelas kita bisa berjalan dengan baik. Dan semangat teman-teman selalu menyemangati kita. Menjadi energi bagi kita. Baik teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari Senin, saya akan unmute teman-teman. Dadah, Assalamualaikum. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.